Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap semuanya baik-baik aja. Selamat datang di Mela Morgan 2. Bagaimana? Tidurnya nyenyak? Beraktivitas oke? Hari ini banyak banget ya kesialan kecil. Tripod aku patah dan aku pakai karet. Saudara-saudara, gak apa-apa, tapi masih kelihatan kan? Oke. Untuk tema kali ini aku memang nggak buat vote, tapi di sini temanya adalah yang tak nyenyak tidurnya karena memikirkan kamu. Tak nyenyak tidurnya karena memikirkan kamu. Kebetulan aku ada kartu baru, aku mau coba untuk pakai ini. Kartunya mungil dan lucu. Kita shuffle. Oke, kita shuffle di sini. Siapa orang yang kira-kiranya tidak nyenyak tidurnya karena memikirkan kamu? Kita akan ambil orang yang tak nyenyak karena memikirkan kamu. Fokus ya. Nah, tuh. Good lady. Aku ngelihatnya di sini. Oke, ada gloomy talk. Marriage card. Teman-teman, aku bisa indikasikan di sini. Oke. Ya. Aku melihatnya ya. Di sini yang tidak nyenyak memikirkan kamu. Selain dari ibu kamu sendiri atau orang tua, aku melihatnya ada seorang laki-laki ya, ini gentleman semua atau yang sifatnya maskulin ya. Ini sudah menikah. Kemudian seseorang yang sedang kacau pikirannya sekarang. Kemudian aku lihat lagi bagaimana dia mengenal kamu. Ya. Seseorang yang pikirannya kacau sekarang. Dan dia sekarang hidupnya itu berubah. Jadi berubah mungkin menjadi lebih tidak baik ya. Dan dia sekarang sedang melakukan namanya perubahan. Jadi hidupnya itu kayak merosot. Dan sekarang lagi masa-masa fase berjuang. Kita lihat lagi di sini. Military person. Mungkin profesi dari keluarga atau apapun itu terkait dengan militer atau orang-orang penting, orang yang disiplin ya. Kalau tidak profesi berarti orangnya disiplin. Orangnya di sini memiliki banyak harapan sekarang. Dia sedang konsisten memperbaiki hidup. Orangnya orang rumahan ya. Ini terkait dia punya rumah. Orangnya nggak kemana-mana. Oke, home dan living room. Orangnya nyaman di rumah nih. Jadi karena dia di sini, aku lihat hidupnya nggak stabil, ya, belum stabil. Dia mungkin kerjanya dari rumah. Kerja dari rumah, ada usaha, ya, dekat sama keluarga aja, nggak kemana-mana. Bahkan mungkin ada yang tinggal sama keluarganya, gitu. Atau dia tinggal di rumah pasangannya, atau di rumah istrinya, yang pasti bukan kepunyaannya, atau di rumah mertua, ya, seperti itu. Aku melihat juga di sini ada good lady. Selain itu, ya teman-teman, ini kok kasih tahu ke kamu. Misalnya kamu punya sosok ibu atau sosok wanita yang lebih tua, itu juga mikirin kamu terkait pernikahanmu di sini, ya. Ini sekilas info aja, karena aku nggak fokus baca ke sana, tapi aku lebih fokus orang yang nggak bisa tidur ya. Dan ini kan lebih ke romansa. Tapi kalau masalah keluarga,
aku akan sampaikan kalau nggak nih dosa ya, karena kartunya ngomong gitu. Kalian ada yang dipikirin sama ibu, ya. Kuat banget energi ibu di sini. Ya mungkin kalau misalnya ada ibu yang sudah meninggal, ini berupa energi aja bahwa kamu harus hidup lebih baik. Karena beliau di sana khawatir dengan kehidupan kamu. Ya. Banyakin doa aja. Ini energinya masuk. Jadi kamu harus banyak doa ke ibu kamu, buat apalagi kalau ibunya sudah meninggal. Ya, ini energi aja. Jadi residu. Jadi bukan dia, tapi kita bisa merasakan kesedihan, kekhawatiran dikala orang tua kita yang misalnya sudah nggak ada, itu akan sedih pasti ngeliat kehidupan kamu seperti ini. Jadi harus banyak doa ya. Harus semangat. Ini nggak tahu kenceng banget. Aku dari bangun itu rasanya kepalaku pusing, berat, kayak terkoneksi dengan spirit. Bismillah. Oke, sekarang kita akan masuk. Kelihatan udah ya orangnya di sini. Kemudian yang kira-kiranya dan sekiranya memikirkan kamu itu mikirin kamu tentang apa? Kenapa dia? Aku fokus kembali ke cowok ya, atau ke wanita yang mikirin kamu di sini, orang yang sudah menikah. Kemudian aku ulang lagi, orangnya disiplin. Dia sekarang hidupnya sedang dalam tantangan, banyak perubahan. Dia sekarang lagi penuh harapan, dan di sini dia punya pikiran yang sangat kacau ya. Dia sedih, hidupnya juga sedih. Bisa jadi ini mantan kamu, bisa jadi orang yang pernah terkoneksi sama kamu. Ya, kita akan lihat. Ini karena ini asmara, aku akan buka mengapa orang ini memikirkan kamu. Dia merasa tidak disayang atau dia merasa kesepian. Ya, ada kartu Ten of Cups, dia pengen diperhatikan karena kondisi dia itu memprihatinkan mungkin. Menurut versi dia memprihatinkan, dan di sini dia butuh perhatian lebih. Kedua, orang ini memang ada rasa sama kamu, ada perhatian. Dia tidak bisa melupakan kamu begitu aja, walaupun ibaratnya mungkin di kamu dia cuma sebagian berapa persen gitu ya. Tapi di sini aku lihatnya dia lebih kayak pengen banget dapet tempat yang spesial di hati kamu. Ini orang ada cinta sama kamu. Minimal masih ada cinta. Yang kedua, Queen of Pentacles ya. Dia memikirkan kamu karena kamu adalah orang yang mungkin bisa membantu dia secara finansial. Ya, tapi bukan berarti dia matre, enggak, teman-teman. Tapi ya bisa lah minta tolong gitu. Karena posisinya juga sedang sulit banget. Sekadarnya aja. Bukan memanfaatkan ya, tapi kadang-kadang orang itu ada yang minta tolong. Di sini orang ini sangat berketertarikan sama kamu, sangat menunjukkan antusias, rasa ingin memiliki, namun tidak bisa, dikarenakan sudah ada pernikahan. Di sini Three of Pentacles ya. Jika kamu membantu dia di sini akan menunjukkan bahwa dia di sini berhasil ya. Dia di sini menunjukkan bahwa dia ini masih eksis, dia ini masih mampu. Dengan bantuan dari kamu ya, dia di sini berharap akan lebih bisa maju dan bisa ya minimal mengurangi beban. Tapi di sini bukan, aku bilang sekali lagi, bukan matre, tetapi diharapkan seperti itu. Karena dia nggak tahu mau minta tolong sama siapa, teman-teman. Semuanya sudah mentok, jalannya cuman kamu. Jika kamu membantu dia, kamu adalah orang yang paling berjasa buat kemajuannya. Karena di sini dia bukan hanya tinggal diam ya, tapi aku melihatnya dia sangat-sangat berupaya untuk menunjukkan dia tuh punya power. Dia mampu menghadapi semua rintangan di 2021 ini. Ada kartu Ten of Swords, ada perasaan gak enak juga. Dia merasa gak enak, kamu udah banyak
nolong dia, bantuin dia, tapi dia sendiri di sini nggak bisa memberikan balasan itu yang dia mikirin. Bukan berarti dia tidak ada hutang budi sama kamu, dia merasa semuanya ini adalah hutang, ya. Yang aku bilang tadi, kamu bisa bantu dia apa enggak? Someday dia akan in return akan balas kamu. Dan di sini sih, aku jujur ngelihatnya dia sangat sedih. Kenapa sedihnya? Karena dia nggak punya apa yang bisa ditonjolkan, nggak punya uang, nggak punya sesuatu yang cukup untuk bisa memberikan kamu sesuatu sebagai tanda terima kasih. Itu. Kita lihat lagi lebih dalam. Boleh ditunjukkan perasaan dia lebih dalam seperti apa. Ada kartu The Hangman. The Hangman menandakan bahwa dia di sini menerima nasibnya, bersusah payah dulu ya. Jika ini terkait sama kamu, dia mau bilang sabar dulu ya, aku belum bisa show off di depan kamu, aku belum bisa ngasih apa yang kamu mau, tapi aku gak ngelupain kamu gitu. Ibaratnya aku berkorban dulu nih, sekarang aku berjuang dulu, berjuang dengan keras mewujudkan titik terang di hidup aku. Gimana, aku harus ada aksi. Tanpa adanya finansial, aksi ini gak akan jalan. Bukan berarti dia minta kamu modal ya teman-teman, tapi dengan kamu bantu dia sedikit-sedikit, dia di sini bisa bergerak. Aku ngelihat kayak kehidupannya itu benar-benar yang nggak tahu, cuman terlalu banyak harapan, tapi yang terrealisasi itu lebih sedikit daripada harapannya, gitu loh. Ada kartu Four of Cups. Four of Cups menandakan di sini dia ada pikiran, kenapa aku itu terlalu menyia-nyiakan. Bahkan, apakah mungkin ini adalah suatu karma buat aku? Karena dulu aku itu kayaknya bisa ditawari, maksudnya ada opportunity, ada kesempatan yang harusnya bisa aku ambil, tapi kenapa aku tidak aku ambil gitu loh. Mungkin dia melihat kamu itu orang baik, tapi kenapa waktu itu aku gak jadi sama kamu gitu. Ada rasa menyesal, ada rasa heran, kenapa sih kok gue begini. Ini ibaratnya kayak kesadarannya dia mulai terbuka ya teman-teman. Kesadarannya mulai kebuka, ibaratnya kepalanya tuh baru kena bogem gitu. Jadi baru sadar, oh iya ternyata aku tuh kayak menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan sama aku. Aku tidak berlaku dengan baik, makanya mungkin aku menanggung ini. Aku sekarang merasa kesepian, aku merasakan kejatuhan di 2021, dan yang bisa membuka pintu untuk pertolongan cuman kamu, karena orang lain tuh sudah kayak menutup pintu. Ini aku bisa dapat energi ya, orang ini kayaknya dari hari ke hari aja tuh, Seven of Swords. Dari hari ke hari, dia itu mencari cara gimana how to survive. Dia tuh melakukan kerja apapun, melakukan apapun yang biasa dia lakukan di luar dari zona nyamannya untuk bisa mendapatkan uang loh, untuk bisa bergerak, untuk bisa sehari-hari. Jadi kamu tahu kan, harta tiba-tiba habis. Aku nggak bilang bangkrut, ya mungkin jatuh, seperti itu. Karena di sini masih ada tempat berteduh. Ada kartu Six of Swords menandakan bahwa untuk orang ini sekarang itu lebih legawa, lebih pasrah. Kemana arah mengalir, di situ dia akan jalan. Kalau seandainya kamu nanti adalah jodohnya dia pada kemudian hari, ya dia akan ikut kamu, gitu loh. Tapi sekali lagi bukan berarti orang ini matre ya. Kadang-kadang kita kalau lagi sendiri, lagi kita butuh pertolongan, kadang-kadang dari sekian banyak ya, itu kita bisa hitung berapa orang yang bener-bener rela kayak nolong kita gitu loh. Iya kan? Hanya beberapa gelintir, hanya beberapa orang yang bisa nolong kita di sini. Itu pun kadang-kadang bantuannya datang dari orang yang memang tidak kita duga-duga sebelumnya.
orang yang gak kita duga-duga, orang yang kadang-kadang jauh tapi tiba-tiba dia punya hati yang besar, atau kadang-kadang mantan kita sendiri atau orang yang pernah kita sakiti itu yang nolong kita gitu. Di sini kartu Ten of Swords itu menandakan energi dia sebetulnya itu serba kayak sedih, beban, pikiran, merasa dia tuh sekarang udah gak punya wibawa, gak punya privacy, orang tidak melihat dia sukses. Ini pikirnya lebih ke mental ya. Jadi orang ini akan sangat sensitif. Dia seakan-akan itu stuck, tidak bisa digerakkan. Jadi kalau kamu di sini membantu dia dengan tulus ya, otomatis orang ini akan bisa bergerak, dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya dia nggak lupa apa yang udah kamu lakukan. Jadi kadang-kadang kita kan bukan berarti kita mau dimanfaatkan ya, tapi lebih seperti orang ini itu minta tolong, tapi dia nggak maksa. Ini beberapa yang kulihat mungkin badannya habis ya, makin kurus, ada sakit ya, ada sakit daleman, pikiran ya, pencernaan, asam lambung, mungkin mah akut ya, dia punya penyakit itu. Kemudian di sini dia tuh mengharapkan dan membayangkan betapa indahnya masa kecil dia dulu, apa-apa terpenuhi. Kenapa sekarang ini aku kayaknya sulit ya untuk membuktikan, aku tuh harus kerja mati-matian perform supaya orang itu bisa melihat aku. Kalau dari segi cinta di sini jelas orang ini sangat butuh perhatian, dimana dia merasakan kehangatan ketika berhubungan sama kamu itu seakan-akan kayak mengembalikan masa kecilnya ya, serasa kayak dirangkul, serasa kayak keluarga. Kamu kenapa sih? Jadi dia tuh kayak inner child atau daleman masa kecilnya itu ada yang sakit, teman-teman. Jadi kenapa dia di sini sepertinya tidak bisa menerima tantangan di hidup gitu loh. Aku cuman berpikir ya, semoga kalian di sini juga bisa apa ya, memberikan support ya. Kalau kamu ketemu sama orang ini, memberikan support, nggak usah dari materi juga nggak apa-apa, tapi lebih kepada support dalam mental. Karena aku khawatir sekali untuk orang yang sudah sedepresi ini itu bisa berbuat sesuatu yang menyakitkan dirinya kayak gitu. Jadi kamu harus kasih support terus ya, bantu apabila kamu ada uang, bantu aja. Sekarang kita lihat ya, dari sisi dia tuh seperti apa terhadap kamu. Ya, dari dalam hatinya dia tuh pengen kayak ada ngobrol dari hati ke hati, heart to heart, santai sama kamu, membicarakan masalah kehidupan. Secangkir kopi itu kan bisa membicarakan apapun ya, dari masalah yang ringan sampai yang berat. Nah, dia mau bicara seperti itu sama kamu. Dia pengen ada satu momen bersama kamu itu yang benar-benar merasuk gitu. Dia pengen dengar apapun yang kamu omongin gitu. Di sini dia pengen ada sesuatu yang sudah buruk apabila pernah terjadi di antara kalian. Yuk, di sini kita starting dari awal lagi. Di sini kita bisa melakukan perubahan ya. Kita bisa melakukan perkembangan bersama. Kita bisa memberikan satu efek positif. Kita saling sama-sama maju kayak gitu. Kemudian di sini bersama kamu, dia akan merasakan namanya kelimpahan. Dia merasa kamu itu jadi membuat dia mengenal karakternya supaya dia bisa bangkit lagi. Tadinya kan karakter dia udah hilang nih. Ketika bertemu sama kamu dan dia terkoneksi lagi sama kamu, dia merasa kamu itu memberikan namanya energi tambahan.
supaya dia tuh nggak amnesia dia tuh tadinya siapa. Aku merasakan ada kelimpahan di sini, berkat yang kamu berikan, kasih sayang, tiba-tiba rezekinya dia mulai naik lagi, ya kayak gitu. Orang ini pengen banget ya ngajak kamu date untuk kedua kalinya. Kalau misalnya dia orang baru ya, dia mau ngajak kamu kencan, gitu. Dia sama sekali nggak mau dengar penolakan dari kamu. Kemudian dia di sini nggak mau ngulang, namanya masalah-masalah yang buruk, kata-kata demotivasi, dia nggak mau dengar. Karena dia sudah banyak banget masalah ya. Sekarang dia di sini bisa mendapatkan satu opsi atau satu pilihan ya. Energi dari kamu itu yang membuat pilihan dia untuk maju. Dia cuma punya opsi apa? Aku di sini mundur atau aku maju. Gitu. Itu aja. Iya atau enggak sama sekali. Dia tiba-tiba seperti yang aku bilang tadi, perubahannya itu sangat rasa teman-teman, dan itu dadakan. Kamu kalau nanya, dulu kan dia kayak berwibawa, dia dulu badannya bagus, dia ganteng, sekarang itu berubah ya, berubah. Bisa aja muka dia lebih tua sekarang dari umurnya. Banyak banget pikiran. Dia butuh seseorang yang bisa ngerti dia. Dengan banyak bicara itu salah satu terapi untuk menyembuhkan luka batin ya. Dan di sini dia di kemudian hari akan membuat satu keputusan ya. Apakah di sini kalau misalnya dia sudah menikah, dia akan milih satu kunci aja. Orang ini jelas-jelas suka sama kamu. Kamu tuh spesial buat dia. Dan kemungkinan ya orang ini akan milih kamu. Dikala kamu sudah membantu dia di saat-saat sulit, di situ dia nggak akan lupa lagi. Insya Allah kok, kalau seandainya dia pernah jahat sama kamu dulu, kedua kali ini enggak. Di sini kita harus ambil zodiak-zodiaknya. Ada Taurus, ada Pisces, ada Cancer, ada Gemini ya. Kalau zodiaknya nggak masuk, ambil dari energi aja. Ada Libra, kemudian ada Virgo. Dan untuk nama-namanya ada huruf R, Romeo, ada V, Victor, ada M, ada O ya, ada J, ada C, ada A, ada G, ada S, ada L, ada H, ada I. Saya ambil 2 lagi untuk zodiaknya. Ada Aries dan ada Capricorn ya. Jadi udah zodiaknya sudah cukup, namanya juga sudah cukup. Oke, teman-teman, apa sih yang bisa kita pelajari dari sini? Di sini aku melihatnya ya, kadang-kadang kita bisa dihadapi pada memori-memori masa lalu gitu loh. Kadang-kadang masa lalu itu juga muncul di kehidupan kita sekarang. Ya, kita harus terima aja, dan kita tuh harus ambil tindakan yang baik. Iya, menerima masa lalu dengan baik, atau hanya sekedar merenungi masa lalu dan kamu sedih terus ya. Karena kalau nggak ada masa lalu, pasti kan nggak ada masa depan gitu. Jadi masa lalu itu adalah sebuah pelajaran yang kalau misalnya kita pernah salah, kita nggak akan ulangi lagi ke depannya.
seperti itu. So, ini adalah bacaan dari aku untuk kamu. Semoga kamu suka dengan tema siapa sih yang mimpiin kamu dan yang gak nyenyak tidurnya sudah terjawab. See you when I see you. I love you. Bye-bye.